Salah satu yang istimewa dalam bulan suci Ramadan adalah terdapatnya malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ini termaktub dalam Al-Quran di surah Al-Qadar. Karena itu pada kesempatan ini kita bahas dari surah Al-Qadarnya, ya, untuk kemudian nanti kita dapatkan apa itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Surah Al-Qadar terdiri dari 5 ayat Makkiyah. Artinya ayat-ayat ini adalah ayat yang diturunkan di Mekkah pada fase Nabi belum hijrah. Jadi ayat Al-Quran ada yang Makkiyah, ada yang Madaniyah. Yang Madaniyah itu adalah yang turun setelah Nabi hijrah ketika Nabi sudah di Madinah. Al-Qadar masuknya Makkiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Nyanya ini kemana? Kami menurunkannya. Apa yang turun? Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud di sini adalah turunnya Al-Quran. Pertanyaannya, kalau Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar, padahal kita sama tahu Al-Quran itu diturunkan dalam rentang waktu lebih dari 22 tahun. Dan Al-Quran diturunkan ada yang malam, ada yang siang. Ada di musim panas, ada di musim dingin. Beragam dalam rentang waktu lebih dari 22 tahun. Mengapa di ayat ini Allah menyebutkan Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar? Ada 2 pendapat ulama dalam hal ini. Yang pertama memaknainya bahwa ini menunjukkan turunnya Al-Quran pertama kali. Ini menurut pendapat Asy-Sya'bi. Jadi Al-Quran turun pertama kali kapan? Di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Yang kedua, ini menunjukkan turunnya Al-Quran daf'atan wahidatan. Al-Quran diturunkan sekaligus, bukan kepada Nabi Muhammad, bukan ke dunia, tapi dari Lauh Mahfuz ke Sama'id dunia. Jadi proses turunnya Al-Quran begini. Al-Quran itu sudah ada di Al-Lauh Al-Mahfuz, pusat dokumentasinya Allah. Semua termasuk kita, takdir kita, bahwa kita nanti sebelum kita dicipta sudah ada ketentuannya di azali, di Lauh Mahfuz, itu sudah tercatat semuanya. Nah, Al-Quran dari Al-Lauh Al-Mahfuz itu diturunkan ke As-Sama'id dunia, langit dunia, itu sekaligus. Terjadi kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Ini menurut pendapat sahabat Ibnu Abbas. Ya. Nah, prosesnya kemudian dari Sama'id dunia inilah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril dalam rentang waktu lebih dari 22 tahun. Turunnya seringkali berdasarkan kondisi masyarakat. Ketika ada kebutuhan, maka kemudian terjawab lewat ayat. Ya. Makanya seringkali ada Al-Quran, ada ayat-ayat Al-Quran yang punya asbabun nuzul. Itu biasanya ada satu peristiwa yang mendahului turunnya Al-Quran. Jadi peristiwa terjadi sebelum turunnya ayat Al-Quran, itu sebagai asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat atau sebagai latar belakang turunnya ayat. Nah, itu terkait dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu, ya. Jadi selama 22 tahun itulah kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengapa disebut Lailatul Qadar? Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Malam Al-Qadar. Ada 2 pengertian Al-Qadar setidaknya. Yang pertama, Al-Qadar bermakna takdir. Sering kita menyebut sudah ditakdirkan. Artinya terkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada malam Lailatul Qadar itu Allah tentukan banyak hal. Tentukan terkait hukum-hukum tertentu. Allah tentukan terkait dengan jatah rizki. Macam-macam. Tetapi bukan berarti bahwa pada saat malam itu Allah baru tentukan rizki seseorang, banyaknya curah hujan di negeri tertentu, bukan. Sebenarnya ketentuan-ketentuan Allah itu sudah ada terlebih dahulu, bersifat azali, ada di Lauh Al-Mahfuz. Tetapi pada malam Lailatul Qadar Allah buka ketentuannya. Dan Allah sampaikan kepada malaikat yang bakal bertugas. Kita ini kan dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang menyampaikan kepada kita malaikat. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah, termasuk menurunkan curah hujan misalnya. Berapa banyak curah hujan yang selama 1 tahun mendatang bakal turun di Indonesia? Ada ketentuannya. Berapa banyak curah hujan yang akan turun di Jakarta? Yang akan turun di Cidodo? Ada ketentuannya. Jadi sampai dengan detail-detailnya itu sudah ada ketentuannya, dan Allah sampaikan
pada malam Lailatul Qadar itu Allah buka ketentuan-ketentuan itu kepada malaikat yang bakal bertugas. Sehingga dalam rentang 1 tahun berikutnya, malaikat cuma tinggal mengeksekusi ketentuan Allah. Malaikat itu nggak punya hak untuk menentukan sendiri. Apa yang dilakukan oleh malaikat itu semata atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan malaikat itu sebagai makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum, tidak membangkang, tidak membantah perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, malaikat itu hanya melakukan apa yang Allah perintahkan. Yang nggak diperintahkan nggak dilakukan sama malaikat. Ya. Itu yang pertama. Jadi pentingnya malam Lailatul Qadar terkait dengan ketentuan-ketentuan, termasuk nasib seseorang, rizki seseorang, ya. Rizki dalam satu kota, dalam satu negeri, ya. Itu sudah ditentukan di malam Lailatul Qadar, disampaikan kepada malaikat yang bertugas. Yang kedua, Al-Qadar bimakna syaraf. Dzu qadarin ay dzu syarafin. Artinya apa? Lailatul Qadar itu adalah malam yang punya keistimewaan, punya keagungan. Ya. Apa kemuliaan, apa keistimewaan, apa keagungan yang dimiliki oleh Lailatul Qadar? Allah sebutkan di dalam surah ini ada 3 keistimewaan pada malam Lailatul Qadar. Yang paling kita kenal dan paling sering disebut oleh para penceramah, oleh guru adalah khairum min alfi syahrin. Ya. Bahwa nilai Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa maksudnya? Bahwa perbuatan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu punya nilai lebih dari 1000 bulan. Kalau ada kebaikan dilakukan pada malam Lailatul Qadar, maka nilainya lebih dari 1000 bulan. Seseorang yang beramal soleh, maka orang itu diganjar kebaikannya dengan nilai kebaikan yang lebih dari 1000 bulan. Bayangkan, belum tentu kita hidup dalam rentang waktu 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan lebih dari 80 tahun. 80 sekian tahun. Ya. Ini yang paling tua, bapak-bapak nggak tahu sudah ada yang 80 atau belum. Mungkin baru 70-an. Ya. Ini lebih dari 80 tahun. Satu kebaikan dilakukan di malam Lailatul Qadar, maka nilai kebaikan yang didapat lebih dari 80-an tahun. Istimewa. Ya. Artinya luar biasa banyak. Makanya umat Nabi Muhammad SAW yang punya usia rata-rata, kata Nabi, ma baina sittin wa sab'in. Usia umatku itu antara 60-70 tahun, relatif singkat. Bandingkan dengan usia umatnya nabi-nabi terdahulu yang ratusan tahun. Bani Israel 400 tahun, 500 tahun, 600 tahun. Ya. Bahkan ada umat nabi yang sampai dengan 900-an tahun. Ya. Nabi Muhammad umatnya usianya antara 60-70, singkat. Diriwayatkan bahwa Nabi pernah berpikir, bagaimana nasib umatku, usianya pendek. Nabi mengkhawatirkan umat Nabi Muhammad nilai kebaikan yang didapat itu kalah dibandingkan umat-umat lain yang usianya panjang. Tapi ternyata tidak demikian. Salah satunya adalah lantaran Lailatul Qadar. Ya. Kita tidak kalah dengan umat lain yang usianya panjang. Karena Allah berikan satu kesempatan luar biasa, diantaranya setiap Ramadan. Di Ramadan kita bisa mengumpulkan amal kebaikan itu diganjar dengan pahala berlipat ganda. Yang sunnah diganjar wajib. Yang wajibnya satu kebaikan, satu sholat, misalnya satu sholat wajib misalnya, itu diganjar jadi 70 kali pahalanya. Di Ramadan. Lebih hebat lagi adalah pada Lailatul Qadar tadi. Karena satu kebaikan, kalau pas ketemu di dalam malam Lailatul Qadar itu punya nilai kebaikan selama lebih dari 80 tahun. Makanya, umat Nabi Muhammad tidak menjadi kalah dalam melaksanakan amal kebaikan, amal ibadahnya, nilainya tidak kalah dengan nilai-nilai yang didapat dari umat terdahulu yang usianya panjang. Sehingga terjawab, kekhawatiran Nabi terjawab sudah. Ada satu riwayat terkait dengan perbandingan nilai kebaikan umat Nabi Muhammad dengan umat Bani Israel. Di hari kiamat, didatangkan satu orang Bani Israel yang disebut beribadah kepada Allah lebih dari 400 tahun. Dia beribadah kepada Allah 400 tahun. Kemudian didatangkan satu umat Nabi Muhammad SAW yang usianya nggak panjang. Dia hanya sempat beribadah kepada Allah sekitar 40 tahun. Tetapi di riwayat ini, di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, At-Tafsir Al-Kabir, yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi disebutkan, ternyata pahala yang didapat oleh
seorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi mampu mengalahkan hamba Allah dari Bani Israel yang usianya panjang, rentang waktu ibadahnya 400 tahun. Ya. Sehingga si Bani Israel tadi bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Antal adil." Wahai Allah, Engkau adalah zat yang maha adil. Kok bisa 400 tahun aku beribadah kepadamu kalah sama seseorang yang beribadah kepadamu cuma 40 tahun? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel, kalian dulu itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran takut ukubah muajjalah. Dulu di kalangan Bani Israel, kalau orang punya dosa, maka kemudian ukubahnya, hukumannya itu disegerakan. Disegerakan. Makanya kemudian kata Allah ya di dalam riwayat ini, karena takut dapat ukubah muajjalah, dapat hukuman yang segera, maka kalian beribadah kepada Allah. Latar belakangnya takut. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak begitu. Umat Islam itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidaklah akan mengadab mereka selagi engkau Muhammad masih ada bersama mereka. Artinya Allah tidak akan mengadab kaum muslimin selagi masih ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka selagi masih banyak yang beristighfar kepada Allah. Kalau kita lihat Jakarta misalnya, kemaksiatan luar biasa, beragam. Dan sekarang banyak yang nantangin, terang-terangan berbuat maksiat. Rame-rame pula. Ini aja di Ramadan, banyak muslim, tapi nggak puasa biasa. Coba aja lihat sepanjang jalan Kebayoran Lama. Berapa banyak yang pagi-pagi ada jualan bakso. Pagi-pagi sudah ada bakso. Mie ayam, bubur ayam, macam-macam jualan. Belum lagi ke mall-mall. Luar biasa, orang makan enak aja. Banyak muslim itu, tapi nggak puasa. Tidak juga melaksanakan amal ibadah lain, seringkali ditinggal. Ya. Kalau kita melihat seperti ini, ya, pantasnya sudah diadab nih Jakarta. Tapi lantaran masih banyak di antara kaum muslimin yang rajin beribadah, yang ngaji begini masih ada, masih mau. Ya. Yang bangun malam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat-sholat sunnahnya, dia zikir, dia beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak. Alhamdulillah, makanya kemudian masih aman, gak diadab. Karena Allah tadi janji, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Nah, meskipun umat Nabi Muhammad sudah dinyatakan aman dari adab istiqsal, tapi tetap saja mereka rajin beribadah. Bukan karena takut dapat adab, tapi karena memang beribadah punya keinginan untuk beribadah. Maka kata Allah, nilai mereka lebih besar. Dari sini kita paham, kalau kita beribadah, jangan karena terpaksa. Kalau beribadah terpaksa, potensi pahalanya bisa nggak ada. Atau dapat pahala bisa lebih sedikit. Tapi kalau kita beribadahnya karena memang kemauan diri, kesadaran diri, bukan karena dipaksa, kita melakukan sesuatu kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini pahalanya besar. Ya. Itu keistimewaan pertama dari Lailatul Qadar, bahwa punya nilai lebih dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Keistimewaan kedua adalah turunnya para malaikat di malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu malaikat turun. Tanazzalal malaikah. Malaikat itu jumlahnya luar biasa banyak. Di setiap lapisan langit ada malaikat. Dan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya menggambarkan malaikat memenuhi langit. Sampai-sampai kalau ada yang mau melangkah, itu sudah sulit saking penuhnya malaikat di langit. Kalau malaikat penuh di atas langit, sehingga orang sudah susah untuk melangkah, ada malaikat yang sujud, ada malaikat yang bertasbih, ada malaikat yang bertahlil dan macam-macam. Sesuai dengan tugas yang Allah sampaikan. Semuanya bakal turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar. Kan luar biasa banyak. Apa muat di bumi? Turunnya malaikat secara bergelombang, bergantian. Ada gelombang 1 turun. Ketika gelombang 2 turun, gelombang 1 naik. Ketika gelombang 2 naik, gelombang 3 turun. Terus dari mulai maghrib sampai dengan tulu'il fajar, terbitnya fajar, maka malaikat secara bergantian turun ke bumi. Buat apa malaikat turun? Dulu ketika
Allah Subhanahu wa taala menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat bertanya kepada Allah. Kata malaikat kepada Allah, "Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Itu dulu pertanyaan malaikat. Ya. Tapi kemudian Allah membanggakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat lantaran ibadahnya. Maka kemudian malaikat berbondong-bondong ingin untuk turun ke bumi. Mereka minta izin kepada Allah. Bi'izni rabbihim, atas izin Allah, itu ada mukaddimahnya. Malaikat minta izin kepada Allah untuk bisa turun ke bumi menyaksikan bagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam-malam Ramadan itu mengisi dengan tarawih, dengan sholat witir, dengan apa lagi, sedekah, dengan baca Al-Quran, dengan kajian. Banyak kebaikan yang dilakukan untuk menghidupkan malam Ramadan, ya, supaya dapat Lailatul Qadar. Maka ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar, malaikat minta izin kepada Allah untuk melihat secara langsung dari dekat bagaimana umat Nabi Muhammad beribadah, berbondong-bondong, berlomba, berkompetisi. Ya. Allah izinkan. Maka turun kemudian bergantian. Apa yang dilakukan oleh para malaikat? Satu, sepanjang mereka melihat, maka mereka beristighfar, memohon ampunan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Para malaikat beristighfar, memohon ampunan kepada kita, kepada Allah untuk kita. Ya. Untuk orang-orang yang pada malam Lailatul Qadar itu bertepatan melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh. Kalau yang kerjaannya cuma tidur, atau malam dia hidup, dia masih terjaga, tapi kerjaannya cuma main game, yang nggak dapat. Tapi yang malam itu menghidupkan malam Ramadan, dia dapat. Malaikat mendoakan kebaikan luar biasa banyaknya buat orang-orang beriman pada malam itu. Beristighfar pula. Dan para malaikat ini turun dipimpin oleh malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu. Ar-ruh di situ adalah malaikat Jibril yang memimpin malaikat turun ke bumi. Jibril pada malam Lailatul Qadar itu menyapa semua orang beriman yang pada malam itu menghidupkan malam dengan ibadah. Disapa semua. Kalau kita pas di malam itu melakukan kebaikan ibadah, maka Jibril menyapa. Apa sapaan Jibril? Kok kita nggak tahu? Kok kita nggak dapat? Ya, Jibril menyapa, kan tidak komunikasi seperti ini. Ya. Belum tentu kita menyadari. Tapi Jibril menyapa. Di antara tanda bahwa Jibril menyapa kita pada malam itu adalah terkait dengan ini, bulu kuduk itu suka berdiri, bukan karena takut, ya, bukan karena melihat misalnya suasana serem di sekitar maka kemudian bulu kuduknya berdiri ketakutan dia, bukan yang itu, ya, itu lain lagi. Jadi kalau orang yang baik, orang beriman, mengisi malam-malam, menghidupkan malam-malam Ramadan, pas di malam Lailatul Qadar terkena sapaan Jibril, maka bulunya naik, ya, ada perasaan merinding. Satu. Yang kedua, yang tersentuh adalah hatinya. Orang yang terkena sapaan Jibril, maka hatinya akan lembut, akan menjadi sangat baik. Ya. Bahkan matanya berkaca-kaca, bisa menangis. Ya. Itu diantara tanda sapaan Jibril. Sebenarnya, malaikat yang turun dari langit itu, secara bergantian, itu dari mulai memberi salam kepada orang yang beriman pada malam itu. Ya. Sambil menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Kemudian juga mendoakan kebaikan-kebaikan. Memohon ampunan kepada Allah untuk orang-orang beriman. Itu yang dilakukan malaikat sepanjang malam Lailatul Qadar. Maka ini menjadi istimewa bagi kita. Ya. Yang ketiga, keistimewaan Ramadan itu keistimewaan malam Lailatul Qadar itu yang disebutkan di ayat terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Salam bisa keselamatan, bisa kedamaian. Ya. Kata Islam dari kata salam sama, akar katanya sama. Ya, dari sin lam mim, salima, aslama, Islam. Ya, akar katanya sama. Dari sini ada makna tunduk, aslama yuslimu, islaman, tunduk kepada Allah. Ya. Ada makna damai, ya, ada makna keselamatan. Salamun hiya, pada malam Lailatul Qadar itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan keselamatan. Keselamatan apa? Keselamatan dari keburukan, keselamatan dari penyakit, damai. Ada juga penafsiran yang mengatakan salamun hiya ditunjukkan dengan suasana di malam itu yang begitu tenang. Yang namanya malam Lailatul Qadar tidak akan ada petir, tidak akan ada angin kencang. Tenang sekali. Gak ada angin bertiup kencang, gak ada. Tenang. Ya.
Dan kemudian paginya itu ditandai dengan munculnya matahari dengan sinar yang sangat bersahabat. Tidak panas, tidak sinar yang kuat terang. Ya. Lembut sinarnya. Kenapa bisa begitu? Karena ketika sudah tulu'il fajr, maka malaikat mulai bergantian, yang masih ada di bumi naik ke atas. Ya. Malaikat naik ke atas, mulai bergantian. Dan yang terakhir adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril pada saat naik ke atas, maka malaikat Jibril kemudian memayungi matahari. Malaikat Jibril adalah sosok malaikat yang punya banyak sayap. Malaikat Jibril besar, sayapnya juga besar-besar. Sehingga dengan sayap-sayapnya, malaikat Jibril menutupi matahari untuk tidak terik menyinari bumi. Karena itu, di pagi hari dari malam yang sebelumnya Lailatul Qadar itu suasananya begitu lembut, begitu enak. Itu di antara tanda-tandanya. Pertanyaannya, kapan sih Lailatul Qadar? Ya. Kalau kita melihat kepada pendapat para ulama terkait dengan kejadian Lailatul Qadar, kapan waktunya malam Lailatul Qadar, ya, itu ada banyak pendapat. Misalnya Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan as-sabi'ata asyar, Lailatul Qadar itu bakal terjadi malam ke-17. Kemudian ada riwayat dari sahabat Anas marfu'an, beliau bilang malam ke-19. Ada dari Imam Muhammad bin Ishaq, seorang ahli sejarah, ya. Beliau mengatakan al-hadiyata wal ishrun, malam ke-21. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan malam ke-23. Sahabat dari Ibnu Mas'ud mengatakan malam ke-24. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan malam ke-25. Ubay bin Ka'ab mengatakan malam ke-27. Sebagian ulama lagi, bagian sahabat mengatakan malam 29. Luar biasa banyak. Bahkan ada yang mengatakan hiya al-lailatul ula min Ramadan. Ini kata Ibnu Razin, malam pertama. Jadi kapan sebenarnya? Ini menunjukkan adanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadi Lailatul Qadar? Itu memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dapat, jagain dari malam pertama sampai malam terakhir, dapat insyaallah. Minimal kalau orang sepanjang malam Ramadan, dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan itu dia nggak tinggal yang namanya tarawih, insyaallah dapat berarti Lailatul Qadar. Ya. Ini malah begitu, ya. Kenapa? Karena memang susah ditentukan. Loh, banyak pendapat. Bagaimana dengan kebiasaan di kita yang berpegang pada adanya riwayat bahwa Nabi mengatakan kalau mau dapat malam Lailatul Qadar, jagain di 10 malam terakhir. Pada malam ganjil-ganjilnya. Itu cuma salah satu riwayat yang kemudian sampai kepada kita. Tapi kita lihat tadi ternyata banyak pendapat. Ya. Sehingga sekali lagi, susah untuk dipastikan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, maka kita jagain. Ya. Ini masih ada rentang waktu yang cukup, ya. Kita belum pertengahan, maka masih lebih dari setengahnya. Yuk, malam Lailatul Qadar kita tungguin minimal dengan tarawihnya jangan ditinggal. Tarawih, witir, tambahin tadarus, tiap malam. Ya. Sehingga mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Mengapa Allah Subhanahu wa taala rahasiakan malam Lailatul Qadar? Kenapa enggak dijelaskan saja? Di banyak negara di Timur Tengah banyak yang meyakininya bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27. Di Mesir misalnya. Kalau malam 27 Ramadan, itu sholat tarawihnya numplek. Di masjid-masjid besar, bukan cuma penuh di masjidnya, tapi bahkan di halaman-halamannya sampai dengan ke jalan. Saya pernah dapatnya di jalanan, jadi bukan di dalam masjid. Kalau mau di dalam masjid, itu datang dari kira-kira asar sudah ada di masjid, baru dapat di dalam. Kalau maghrib baru nyampe, insya Allah sudah di halaman. Kalau jelang isya baru nyampe, ya sudah di luar. Dapat di luar, di jalanan. Ya. Kenapa? Malam 27, biasanya di masjid-masjid di sana itu, menghatamkan Al-Quran. Jadi tiap malam tarawihnya itu baca Al-Qur'annya, bacaannya lebih dari 1 juz. Sehingga di malam 27 hatam. Ya. Dan kemudian pada saat baca witirnya, Allahumma hdina fi man hadait dan seterusnya. Tidak sebatas kunut yang biasa, tapi panjang, lebih dari 15 menit hanya untuk kunut. Ya, panjang. Orang berdiri tapi asik aja, enak menikmati, meresapi gitu. Itu karena di antaranya banyak mereka meyakini malam 27 itu sebagai malam Lailatul Qadar. Tapi sekali lagi tidak bisa dipastikan. Ya. Banyaknya riwayat menunjukkan bahwa memang Allah sengaja sembunyikan dan rahasiakan kapan Lailatul Qadar terjadi. Ya. Kenapa sih dirahasiakan? Sekarang begini, kalau tidak dirahasiakan, misalnya disebut malam Lailatul Qadar itu pada tanggal 17, malam ke-17. Orang cuma bakal berbondong-bondong dan penuh di masjid malam 17. Malam 1 sampai 16, 18 sampai terakhir. Kok kosong? Kok cuma sedikit? Udah dapat Lailatul Qadar beres. Gitu.
Sehingga fadilah Ramadan itu menjadi terlewat. Padahal di sepanjang Ramadan ada fadilah luar biasa yang Allah sediakan, ganjaran-ganjaran pahala berlipat ganda bertumpuk Allah sediakan, termasuk untuk kesempatan menggugurkan dosa, ya, lewat ibadah-ibadah di malam-malam lainnya, bukan cuma di Lailatul Qadar. Jadi supaya kita dapat keistimewaan itu, maka bukan cuma di malam Lailatul Qadar, tapi di sepanjang malam kita lakukan itu. Kapan Lailatul Qadarnya dapat atau enggak urusan lain. Tapi bahwa kita berusaha menghidupkan malam-malam Ramadan, insya Allah dapat keutamaan dan keistimewaan itu. Ada fadilah yang kita dapatkan, begitu. Ini sama dengan yang namanya kebaikan. Kita itu, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau remehkan kebaikan, sekecil apapun. Jadi kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, meskipun sederhana, meskipun kecil, lakukan. Bukan cuma orang yang nyumbang 100 juta, 1 miliar, yang bakal dapat surga. Enggak. Ya. Kalau memang punya kemampuannya, adanya cuma 10.000, lakukan. Ya. Bisanya cuma ngasih makan orang berbuka puasa, ikutan saja di masjid atau musola, nyumbang. Bukan bikin sendiri di rumah, atau bukan dengan bagi dari luar. Nggak apa-apa, lakukan. Yang sederhana, yang kecil lakukan. Jangan diremehkan. Karena kita tidak pernah tahu amal perbuatan yang mana yang bisa mengantarkan kita mendapat ridho Allah. Orang yang nyumbang besar dapat ridho Allah pasti? Belum tentu. Ya, kan tergantung bagaimana niat dia, keikhlasannya, ya. Lillahi ta'ala atau bukan. Ya. Kita tidak pernah tahu amal perbuatan yang mana yang bisa mengantarkan kita dapat ridho Allah. Sama juga dengan perbuatan kejahatan atau keburukan, perbuatan dosa. Tidak boleh kita sepelekan karena kita juga tidak tahu perbuatan yang mana yang bisa mendatangkan murka Allah. Ah, ini kecil nggak apa-apalah sekali. Dari mulai sekali kemudian dia terbiasa melakukannya. Dosa-dosa kecil kalau biasa dilakukan, diremehkan kemudian itu akan merembet untuk melakukan dosa yang besar. Dan kalau itu sudah terjadi, bisa jadi mengundang murka Allah. Kita tidak tahu dosa yang mana yang mengundang murka Allah, tapi yang namanya salah, yang namanya dosa, ya sudah kita hindari saja, kita tinggalkan. Gitu. Nah, malam Lailatul Qadar juga begitu dirahasiakan supaya kita kejar semua malam Ramadan. Kita lakukan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah akan mendapatkan keistimewaan dari Ramadan dan juga dari Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kalau ada pertanyaan